Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan yang akan minta balik duluan, meski ia yang ngajak pisah duluan, ya. Jadi sebenarnya kuncinya sudah kelihatan tuh dari judulnya tadi. Mantan yang ngajak pisah duluan. Biasanya orang yang ngajak pisah duluan, dia yang kemudian akan minta balik duluan. Biasanya seperti itu, ya. Nah, sekarang itu ciri yang pertama. Kalau mantan ngajak pisah duluan, maka biasanya mantan pula yang akan minta balik duluan kepada kita, ya. Ciri yang kedua, ketika saat ini mantan memilih untuk sendiri. Jadi dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang berusaha untuk mencari pengganti kita, ya. Tidak pernah dia menunjukkan perpisahan itu di depan orang lain, apalagi di media sosial, ya. Kan zaman sekarang banyak tuh orang kalau mau pisah tuh rame tuh di media sosial. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya agar setelah berpisah nanti orang tahu kalau dia sudah sendiri. Karena dengan orang tahu kalau dia sendiri, maka peluang dia untuk segera mendapatkan pengganti tentu sangat besar, kan? Tapi kalau orang tidak gembar-gembor di media sosial, dia lebih memilih untuk diam, ya. Artinya memang dia tidak punya keinginan, paling tidak dalam waktu dekat ini, untuk segera memiliki atau mendapatkan pengganti. Nah, jadi dari cara berpisahnya saja itu sangat kelihatan. Apakah saat berpisah, mantan ini gembar-gembor, rame di media sosial, semua orang dunia tahu bahwa dia berpisah dengan kita, atau mantan memilih untuk diam. Nah, kalau mantan memilih untuk diam, ya, tidak ada perubahan apapun pada media sosialnya. Begitu juga foto-foto saat masih bersama kita dulu. Tidak ada yang dihapus. Semuanya masih sama seperti dulu. Itu adalah tanda bahwa mantan masih mencintai kita dan mantan belum melupakan kita, dan yang lebih penting dia belum berpikir untuk mencari pengganti kita. Ya, karena ada tuh orang yang berpisah itu tidak hanya foto-foto yang dihapus, bahkan komennya pun dihapus. Ya, dia betul-betul tidak mau lagi terhubung dengan kita. Ada yang seperti itu, ya. Jadi postingannya tentang macam-macam, ya, tidak berhubungan dengan kita dan dia. Kan orang bisa posting apa saja, ya. Posting sedang belanja sendiri, posting sedang nonton TV, posting sedang olahraga dan seterusnya. Nah, kita komen di sana itu. Itu ada tuh yang sampai komennya pun satu persatu dia hapus. Nah, mantan tidak demikian, ya. Jadi mantan tidak menunjukkan perubahan apapun di media sosialnya. Begitu juga dengan teman-temannya, ya. Teman-temannya, saudara-saudaranya, semuanya juga tidak tahu kalau dia sudah berpisah dengan kita. Itu yang paling penting. Karena kehadiran teman, sahabat, saudara ini kalau sampai mengerti, sampai tahu kalau dia sudah berpisah dengan kita, nah ini nih yang akan mempersulit kita dan mantan untuk kembali bersama lagi. Persoalannya sederhana, yang menyebabkan kita berpisah dengan mantan. Tapi karena kehadiran orang-orang itu, ya, yang akan terus manas-manasi mantan untuk membenci kita, persoalan yang sederhana jadi persoalan besar. Dan itu yang biasanya yang akan mempersulit kita dan mantan untuk kembali bersama lagi. Nah, mantan juga diam.
Artinya dia tidak bercerita, dia merahasiakan perpisahan itu dari teman, dari sahabat, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga nih yang paling penting ya, tapi jangan lupa sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, tandanya atau ciri-cirinya yang pertama tadi, mantan yang ngajak pisah duluan. Biasanya justru akan ngajak balik duluan ya. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan pada media sosialnya, dia tetap menyimpan, dia merahasiakan perpisahan itu dengan kita. Kenapa dia rahasiakan ya? Karena dia masih bisa kembali atau harapannya untuk kembali kepada kita masih amat sangat besar. Karena begitu dia ceritakan kemana-mana untuk kembali lagi itu jadi beban, ya. Jadi terasa bebannya lebih berat ketika semua orang sudah tahu. Banyak orang tuh akan bertanya, loh kok katanya kemarin bisa kok sekarang malah balik lagi. Nah, itu akan menjadi beban untuk dia. Karena itu dia tidak menceritakan perpisahan itu ke media sosialnya, juga kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Kemudian cirinya yang ketiga ya, memblokir media sosial. Itu penting sekali itu. Nah, memang mantan memblokir media sosial kita. Tapi kadang-kadang juga membuka, blokir dari media sosial tadi ya. Orang marah memblokir, kakak adik saja itu kalau sedang marahan itu saling blokir media sosial, bisa terjadi. Ya, begitu juga kita dengan mantan, ketika dia sedang marah dia blokir. Ya, ketika kangennya sedang muncul dia buka blokirnya. Nanti jengkelnya muncul lagi, dia blokir lagi. Nah, jadi orang kalau sedang galau itu seperti itu biasa ya, buka tutup blokir media sosial. Kalau mantan menunjukkan 3 ciri-ciri ini, maka menunggu waktu saja mantan yang akan ngajak balik duluan ya. Kenapa demikian? Karena ketika ada 3 ciri ini, artinya cinta di dalam hati mantan masih sangat besar. Ya, masih sama dengan ketika dia masih bersama kita dulu. Cuman sekarang mungkin dia sedang marah, sedang jengkel, sedang kecewa, sedang cemburu dan seterusnya kepada kita. Ketika kemarahan itu reda. Jadi kenapa dia memilih merahasiakan perpisahan tadi? Agar dia bisa berpikir dengan tenang. Ya, kalau perpisahan itu sampai diketahui oleh teman, sahabat, dan seterusnya, bagaimana dia bisa tenang? Karena semua akan terus manas-manasi untuk terus berpisah. Ya, tapi ketika dia rahasiakan, dia sendiri, dia mengambil jarak dengan kita, nah di situ dia bisa berpikir dengan tenang, dia bisa berpikir dengan jernih. Ya, kalau mantan dikelilingi oleh teman-teman, sahabat, saudara yang semuanya tidak suka kepada kita, maka wajar kalau perpisahan itu jadi lama banget, karena kemarahannya tidak reda-reda. Ada yang manas-manasi terus. Nah, maka mantan memilih untuk merahasiakan perpisahan tadi. Karena apa? Karena cinta di dalam hatinya kepada kita masih sama besarnya dengan ketika kita masih bersama dengan dia dulu. Dan cinta, selalu saya katakan, cinta itu adalah modal besar yang akan mempersatukan dua anak manusia ini walaupun sekarang mereka sedang terpisah. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau ada 3 ciri ini,
Itu tanda bahwa mantan masih mencintai kita. Dan orang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan orang itu pun mencintainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.